Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang perubahan energi. Nah, di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang energi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perubahannya. Nah, jadi perubahan energi ini artinya dari satu energi menjadi energi lainnya. Kita ambil contoh misalnya sinar matahari. Nah, jadi materi kali ini misalnya kita membahas sinar matahari. Lalu sinar matahari nanti berubah menjadi listrik, tenaga listrik. Nah, dari tenaga listrik mungkin dia menghidupkan kipas menjadi energi gerak. Nah, itu kan contoh dari macam perubahan energi ke bentuk perubahan energi lainnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu tentang perubahan energi. Yang pertama, di sini tetap sama, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks tentang perubahan energi. Nah, sama dengan video-video sebelumnya dan materi-materi sebelumnya yang membahas tentang informasi yang ada di dalam teks. Nah, tapi kalau kali ini teks yang akan kita baca adalah tentang perubahan energi. Nah, sama saja. Untuk mencari informasi tentang perubahan energi, tentunya kita harus membaca teks itu. Nah, di sini sudah saya tulis. Untuk mendapatkan informasi, kita perlu terlebih dahulu membaca dan mendengarkan teks yang tersedia pada buku atau media lainnya. Dari teks yang kita baca, kita bisa menemukan kosakata baru dan mencari makna dari kosakata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi intinya untuk mengetahui sebuah informasi, kita harus membaca informasi tersebut dengan tepat, dengan cermat. Jadi kita harus membacanya, mendengarkannya sesuai topik yang akan kita baca atau sesuai topik yang akan kita cari tahu informasinya. Kalau misalnya materinya seperti kali ini kita membahasnya tentang perubahan energi, berarti kita harus mencari teks-teks atau media-media yang berisikan tentang perubahan energi. Nah, nanti kita baca atau kita dengar atau kita tonton dengan teliti, dengan seksama, dengan cermat. Baru nanti kita bisa mendapatkan informasinya, yaitu tentang perubahan energi. Nah, jadi itu tentang mengidentifikasi informasi dalam teks tentang perubahan energi. Nah, di sini ada contoh nih antara kosakata dan makna. Di sini misalkan ini adalah kosakata yang kita dapatkan dari sebuah teks tentang perubahan energi. Nah, nanti dari sebuah teks itu kita bisa mendapatkan beberapa kata mungkin yang belum pernah kita dengar atau kita tidak tahu artinya. Nah, itu boleh kita masukkan atau kita buat ke dalam sebuah tabel seperti ini. Di sini ada kosakatanya, berarti kata yang tidak kita mengerti dan makna. Makna ini tentunya harus
sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalau kita singkat yaitu KBBI. Nah, di sini misalnya kosakatanya itu generator, energi kimia, dan bahan bakar. Nah, untuk maknanya di sini ada kalau generator itu pembangkit tenaga listrik, uap, dan sebagainya. Berarti generator ini kayak sebuah mesin gitu dia. Energi kimia, energi yang dibebaskan atau diserap pada reaksi kimia. Bahan bakar, bahan yang dipakai untuk menimbulkan api atau panas. Nah, kalau bahan bakar sih anak-anak, kawan-kawan atau teman-teman pasti sudah tahu bahan bakar itu sesuatu yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Misalkan mesin, mesin kalau nggak ada bahan bakar, dia nggak akan bisa bergerak. Misalnya motor, motor kalau nggak ada bensin nggak bisa bergerak. Motor kalau nggak dicas nggak bisa bergerak juga. Ataupun sepeda. Sepeda juga sama, kalau dia misalnya sepeda cas, kalau nggak dicas dia nggak bisa berjalan. Kecuali dia sepeda engkol. Nah, seperti itu. Kalau tadi kita mencari kosakata yang belum kita tahu atau mengerti maknanya, kalau sekarang di sini ada contoh teks. Nah, contoh teks ini untuk kita mencari sebuah pertanyaan. Jadi nanti kita membuat pertanyaan sesuai dengan teks. Misalkan contoh teks di sini yaitu udara di rumah Beni terasa panas. Beni menyalakan kipas angin agar udara terasa dingin. Kipas angin dapat menyala karena memperoleh energi listrik. Energi listrik tersebut dirubah menjadi energi gerak. Baling-baling kipas angin dapat bergerak karena perubahan energi tersebut. Nah, sekarang saya kasih kesempatan untuk melihat tulisan yang berwarna merah. Berwarna merah, miring dan bergaris bawah. Di sini ada energi listrik tersebut dirubah menjadi energi gerak. Nah, mohon diingat ataupun dicatat nih. Energi listrik tersebut dirubah menjadi energi gerak. Dari tulisan yang bergaris bawah tadi, di sini kita dapat membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang digaris bawahi adalah apa perubahan energi yang terjadi pada kipas angin? Nah, pertanyaan ini sesuai dengan tulisan yang bergaris merah tadi. Berwarna merah dan bergaris bawah. Nah, jadi nanti dari sebuah teks, kita tentunya bisa membuat sebuah pertanyaan. Tentunya kalau kita mau membuat sebuah pertanyaan menggunakan sebuah teks, berarti kita harus terlebih dahulu membaca teksnya. Kalau kita nggak membaca teksnya, nanti kita buat soalnya sembarangan. Kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Nah, berarti itu nggak boleh. Jadi kalau ada teks, kita ingin membuat soal, jadi kita baca dulu teksnya. Baru kita buat soal yang bisa menyesuaikan dengan teks apa yang kita baca. Di sini ada sebuah contoh teks. Nah, contoh teks ini nanti akan kita cari kosakata apa yang ada di dalam teks. Nah, dari kosakata itu nanti kita akan mencari maknanya apa. Maknanya harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mau mencari kosakata yang tidak kita mengerti dari sebuah teks, berarti teksnya harus kita baca terlebih dahulu. Nah, di sini contoh teksnya berjudul perubahan energi. Kita bacakan sama-sama. Setelah selesai mengerjakan PR, Ayu menyiapkan peralatan sekolah yang akan dibawa esok hari. Ayu juga menyiapkan seragam sekolah.
Seragam sekolah Ayu sedang disetrika oleh ibu. Ibu menyetrika seragam sekolah Ayu menggunakan setrika listrik. Setrika listrik adalah alat untuk melicinkan pakaian. Setrika listrik mengantarkan panas. Setrika listrik menjadi panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ayu membantu ibu melipat pakaian seragam sekolahnya. Keesokan harinya, Ayu bangun pagi. Ayu bersiap pergi ke sekolah. Ia tidak lupa sarapan. Setelah itu, Ayu pergi ke sekolah bersama ayah menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, ayah dan Ayu singgah ke SPBU. Ayah mengisi bensin sepeda motor. Bensin adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Bensin mengandung bahan kimia menjadi gerak. Sepeda motor memerlukan bensin agar dapat bergerak. Nah, dari teks ini nanti kita akan mencari beberapa kosakata yang mungkin belum kita pahami atau belum kita mengerti. Nah, nanti dari kosakata itu kita akan mengetahui sebenarnya artinya itu apa atau maknanya itu apa. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam tabelnya. Berikut tabel. Nah, dari teks di atas yang kita baca tadi. Nah, kita mencari makna kosakata yang terdapat pada teks yang telah kita baca tadi. Di sini misalnya kosakatanya ada melicinkan, bensin, kendaraan, dan mesin. Nah, 4 kosakata ini sesuai atau yang ada pada teks. Jadi nggak sembarangan ambil nih. Kita mengambil kosakata ini yaitu mengambil dari apa yang ada pada teks yang kita baca tadi. Nah, tentunya kalau kita sudah mencari kosakatanya, berarti kita juga harus mencari maknanya. Nah, kalau melicinkan itu adalah menghaluskan atau meminyaki supaya sebuah benda menjadi halus atau licin. Nah, makna ini saya membuatnya bukan sembarangan. Nah, tapi sesuai dengan apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bensin di sini, bensin itu adalah minyak bumi yang mudah menguap dan terbakar. Nah, tentunya kalau bensin pasti teman-teman atau kawan-kawan atau anak-anak semuanya sudah pernah melihat. Karena kalau kita mengisi mobil, kendaraan mobil atau motor, itu pasti menggunakan bahan bakar bensin. Kendaraan. Nah, kendaraan di sini adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai. Nah, kalau kendaraan ini macam-macam. Sepeda bisa, gerobak, delman, becak, motor, mobil, pesawat, kapal. Nah, itu termasuk ke dalam kendaraan. Mesin. Nah, kalau mesin di sini adalah katanya perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda. Nah, jadi intinya mesin ini suatu alat untuk menggerakkan sesuatu. Intinya gitu. Misalkan jam. Kalau jam itu pasti ada mesinnya. Kalau nggak ada mesinnya jam nggak akan bisa berputar. Motor juga gitu. Motor kalau nggak ada mesinnya juga nggak bisa berjalan. Nah, sekian materi pembelajaran kita tentang perubahan energi. Mohon maaf atas segala kekurangan video. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Telah selesai kita menonton video pembelajaran. Sekarang kita tutup dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu.
atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.